Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Adi. Mas Adi hari ini akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang Mas Adi lakukan agar ayam-ayam yang ada di kandang ini tetap sehat. Tonton sampai habis, jangan di skip. Kita akan tahu bahwa ayam itu ketika masa usia 1 hari sampai 1 bulan sering sekali terkena penyakit, apalagi di sekitaran Mas Adi sini itu banyak sekali peternak-peternak besar, baik itu horen, kemudian juga peternak petelur, itu banyak sekali, sehingga Mas Adi ketika musim lalat ada 1-2 ekor ayam yang mati. Nah ini menjadi problem tersendiri di kandang Mas Adi ini. Nah, apa yang Mas Adi lakukan? Mas Adi itu selalu rutin untuk membersihkan tempat air minum. Nah, ini penting. Kenapa? Karena air minum, apalagi dia terkena sinar matahari ataupun dia terkena panasnya lampu, itu akan membuat bakteri-bakteri yang ada di air tersebut berkembang dengan cepat. Kenapa begitu? Karena sejatinya beberapa bakteri penyebab penyakit itu dia aktif dalam kondisi yang hangat dan lembab. Nah, ketika air itu terkena panas, kemudian hangat, kemudian menguap melembabkan udara yang ada di kandang-kandang tersebut. Apalagi kalau kandang DOC itu tertutup seperti punyanya Mas Adi. Nah, ini menyebabkan DOC itu terserang penyakit. Yang paling sering Mas Adi jumpai adalah penyakit flu, apalagi ketika musim lalat. Nah, ketika musim lalat itu mereka membawa penyakit ke kandang-kandang sekitarnya, sehingga kalau kita tidak antisipasi menekan pertumbuhan laju bakteri atau menekan virus-virus yang dibawa oleh lalat tersebut, nah ini menjadi problem. Biasanya Mas Adi itu membersihkan tempat air minum ini rutin menggunakan sabun agar semua bakteri-bakteri, virus-virus itu mati. Kemudian secara berkala air minum itu walaupun masih sisa di dalam kandang itu tetap harus diganti. Jangan malas untuk mengganti air minum, karena kalau kita malas untuk mengganti air minum maka akibatnya akan menjadi fatal, karena DOC kita bisa terserang penyakit kemudian mati. Nah, kalau sudah salah satu DOC itu terkena penyakit, itu dengan cepat sekali bakteri itu akan menyebar. Kalau sudah menyebar, maka kita akan sulit untuk menanganinya, karena kita mendeteksi, kita harus meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk melihat bagaimana keadaan DOC itu. Misalnya ketika dia sakit, kita harus pantengi dulu mana DOC yang sakit, mana yang tidak, gitu. Kita harus pisahkan. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, sehingga prinsip daripada Mas Adi itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah terlanjur sakit, maka kita harus treatment, harus obati. Nah, lebih baik kita mencegah agar DOC itu tidak terserang penyakit. Nah, itu yang Mas Adi lakukan agar DOC ataupun juga ayam-ayam di tempat Mas Adi itu tetap sehat. Karena air minum itu akan terteran langsung kepada tubuh si ayam itu. Jika air minum yang kita berikan itu banyak mengandung bakteri atau bakteri jahat, ya, karena nanti akan ada bakteri baik yang bisa kita manfaatkan sebagai tambahan sistem imun yang ada di dalam tubuh ayam tersebut. Tetapi Mas Adi menjelaskan di sini adalah bakteri yang jahat, yang dia itu sumber penyakit yang berasal dari lalat-lalat. Nah, itu
akan membawa penyakit. Karena bakteri itu tidak kasat mata, sehingga solusinya adalah kita harus terus membersihkan dan mengganti air minum yang kita berikan pada DOC. Jadi mungkin itu tips yang Mas Hadis ingin berikan, tapi nanti akan Mas Hadi berikan bagaimana cara meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian meningkatkan nafsu makan daripada anak ayam, kemudian juga kepada ayam-ayam Mas Hadi di sini. Kalau ada saran kemudian pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar biar nanti Mas Hadi bisa perbaiki kalau ada kesalahan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti insya Allah Mas Hadi jawab. Tapi jangan berkomentar negatif. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita keluarkan itu negatif, maka akan kembali lagi kepada diri kita. Begitu juga dengan positif. Kalau kita melakukan sesuatu yang positif, berkomentar yang positif, maka akan kembali juga positif kepada diri kita. Terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.